Oke, karena pembahasannya kita pada malam ini pembahasan tentang organisasi di dunia kampus, kita akan ditemani oleh sahabat kita atau sahabat saya Yulianto Abbas. Dia akan menjelaskan lebih banyak seputaran organisasi. Kira-kira menurut sahabat Yulianto Abbas, seberapa penting organisasi untuk mahasiswa? Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Yulianto Abbas dan saya malam hari ini yang akan sharing seputar organisasi khususnya di akademik atau kampus. Baik, terima kasih untuk Bung Sofyan yang telah mengundang saya di ruang diskusi pada malam hari ini. Oke, mungkin sebelumnya saya izin dulu ya Bung, mungkin bisa hisap sebatang rokok dulu kah? Sebagai dunia akademik biasanya bebas dengan hal-hal yang asap begitu. Rokok sebagai biar cara berpikir kita terbuka. Iya, betul sekali. Oke, kita bakar dulu sebentar ya teman-teman. Oke Bung, kebetulan tadi Bung Sofyan sempat menyinggung tentang organisasi tentunya yang ada di dunia akademik. Saya langsung saja atau Bung mengerucut kembali, mungkin ada beberapa pertanyaan atau bagaimana? Kalau untuk malam ini mungkin pembahasannya cukup sekitaran dunia kampus dan seberapa penting sebenarnya organisasi untuk mahasiswa, apalagi momennya sekarang adalah momen penerimaan mahasiswa baru kayaknya ya. Iya betul. Iya. Kira-kira menurut sahabat Yulianto, kira-kira penting tidak organisasi untuk mahasiswa baru yang baru masuk dunia kampus ini? Oke. Kalau ini kita berbicaranya satu sisi berdasarkan pengalaman dan satu sisi juga saya kira menggunakan sesuatu yang pernah kita baca ya Bung. Ya, ya. Ya, saya kira seperti itu karena biasanya kalau menurut pengalaman saya biasanya juga teman-teman pastinya punya pengalamannya masing-masing di organisasi. Nah, kebetulan di sini saya yang diundang sama Bung Sofyan. Tentunya saya juga akan berbagi pengalaman saya kira-kira seberapa penting sih dan seberapa manfaat organisasi itu di dunia kampus. Khususnya teman-teman yang ingin masuk di dunia kampus atau teman-teman mahasiswa baru begitu. Saya kira kalau berkaitan dengan dunia kampus Bung, tentang organisasi itu bisa dibilang tergantung. Jadi kembali lagi ke teman-teman, apakah teman-teman itu membutuhkan organisasinya atau teman-teman melihat sepertinya organisasinya tidak butuh buat saya. Seperti itu. Karena seandainya organisasi itu ataupun aturan kampus tuntut mahasiswa harus ikut organisasi, ya berarti mereka harus ikut. Tapi semisal kampus tidak harus menuntut mereka untuk ikut organisasi, ya berarti tergantung kita kembalinya lagi kan. Iya. Apakah organisasi ini penting atau tidak tadi seperti yang saya katakan. Nah, dalam sudut pandang ini ataupun menurut pandangan saya sendiri, saya kira kenapa saya katakan ketergantungan atau tergantung teman-teman sendiri, karena di organisasi sendiri kadang ada organisasi yang pendukung dan juga ada yang tidak mendukung. Yang saya katakan dalam hal ini perlu digarisbawahi, pendukung dan tidak mendukung ini. Nah, maksudnya seperti ini Bung. Yang saya maksud mendukung ini, kira-kira organisasi itu bisa membuat dirimu ada perubahan tidak? Ataupun organisasi ini sama saja begitu dengan kamu ikut dan tidaknya. Karena kembali lagi tadi, percuma ikut organisasi tapi hasil akhirnya juga nihil kan? Tidak ada yang bisa merubah dalam diri ya, kita. seperti itu Bung. Jadi Betul. saya punya 3 konsep dalam sini. Karena ini menurut pandangan saya, 3 konsep ini apa yang saya maksud? Saya harus melihat yang pertama skill. Ya. Itu yang saya butuhkan di organisasi. Yang kedua, secara koneksi atau membangun relasi serta jaringan saya begitu. Apakah organisasi ini bisa memberikan saya teman-teman baru, pengalaman baru, ataupun bahkan besok-besok setelah saya lulus, dia ini mampu bermanfaat untuk saya tidak? Sebagai relasi saya begitu. Nah, yang terakhir ini prestasi. Nah, prestasi ini ketika saya melihat organisasi ini, apakah dia ini berprestasi tidak? Dalam hal artian begini. Jangan sampai yang saya ikut organisasi ini tidak ada prestasi begitu sama sekali atau tidak dikenal sama orang-orang begitu. Tidak dikenal betul. Nah, biasanya kan teman-teman mahasiswa kebanyakan ikut organisasi sebagai ajang perlombaan begitu. Iya, Perlombaannya bukan ke ilmu akademik ya, Bung, tapi lebih ke ajang sosmed begitu. Iya, Nah, saya kira seperti itu, Bung. Makanya saya bilang lagi-lagi, tergantung lagi ke teman-teman, Bu. Apakah organisasi ini penting menurut dia ataupun sama saja begitu. Jadi
Kalau ditanya penting dan tidaknya, ya itu semua kembali lagi ke cara sudut pandangnya kawan-kawan, baik itu mahasiswa baru ataupun teman-teman mahasiswa hari ini yang belum bergabung di organisasi manapun. Saya kira seperti itu, Bung. Tapi selama berpengalaman dalam dunia kampus sampai selesai dari dunia kampus, kira-kira apa yang ada dalam diri yang didapatkan dari organisasi sehingga itu menjadi bekal di dunia kerja, di dunia nyata? Kira-kira apa yang didapatkan dari organisasi, pengalaman sahabat saya Yulianto? Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya cukup sensitif ya. Dalam artian ini langsung ke dunia kerja begitu saya tangkapnya begitu. Ya. Oke ya, kalau berkaitan yang seperti itu, saya kira banyak manfaatnya. Yang pertama, tentunya bisa melatih kita untuk public speaking. Ya. Nah, dalam artian tadinya yang kita mungkin masih gugup dalam forum untuk berbicara depan orang banyak, tapi ketika sering kita bergabung di organisasi, sering ketemu orang-orang yang mungkin secara pemikirannya lebih dari kita begitu. Iya. Nah, kita karena sering diskusi, sering sharing, nah ini mampu memberikan efek positif ke diri saya pribadi tentunya, Bung. Makanya pada waktu itu saya masih ingat, itu saya sedikit cerita ya, Bung. Iya. Masih semester awal, itu saya paling malas ikut organisasi, Bung. Tapi pas di semester 4 ke atas, itu kita sudah mulai sadar. Saya pribadi tentunya Ternyata mulai sadar. penting itu organisasi. Iya, ternyata organisasi itu penting. Iya. Ketika saya dilibatkan ataupun dipercaya, kebetulan teman-teman percaya jadi salah satu ketua waktu itu, khususnya di keorganisasian NTT begitu, Bung, Daerah, di kampus saya. organisasi daerah. Ya, organisasi daerah. Nah, di situ seperti ada jiwa yang memang saya harus perlu tunjukkan kalau saya itu bisa begitu. Nah, seperti itu. Karena memang persaingan dunia kampus yang saya rasa kalau kita tidak sering-sering aktif, maka kita akan tenggelam. Tenggelam tidak dikenal sama baik itu junior, teman-teman yang sudah lama di situ ataupun senior-senior begitu. Nah, makanya seperti itu. Oleh karena itu, karena saya melihat seperti itu, akhirnya saya memutuskan saya harus berubah. Nah, ketika saya bergabung dalam organisasi, manfaatnya juga besar. Saya berkecimpung di dalam situ, sering-sering aktif, dan hari ini saya merasakan itu. Saya mampu dalam artian sekalipun ya sederhana begitu, kita sedikit-sedikit masih bisa berbicara depan orang banyak. Itu hasil dari mengikuti organisasi. Iya, seperti itu, Bung. Jadi sebenarnya kalau saya mengambil kesimpulan, sebenarnya organisasi itu sangat penting untuk diri kita, apalagi Iya. dari masih mahasiswa baru. Ketika masuk dalam dunia kampus, kita adalah orang yang mau dibilang orang yang kosong. Betul. Ketika kita tidak dikenalkan dengan organisasi, maka kita secara pemikiran kita terbatas dan secara relasi kita juga terbatas, Iya, sempit. Betul. Maka sangat penting itu organisasi. Kalau menurut apa yang saya simpulkan, itu organisasi sebenarnya sangat penting Ya, untuk kita yang membutuhkan atau memang kita yang tidak membutuhkan organisasi. Iya. Kalau saya sendiri punya satu jargon, Bung, yang memang itu sering diteriakan di dalam wadahnya organisasi kita khususnya. Iya. Entah itu biasanya di kalangan mahasiswa lah semuanya, mungkin bukan hanya di organisasi saya. Iya. Itu jargonnya simple, ada berapa bait saja. Jangan tanyakan seberapa besar organisasi memberikan dirimu, tapi tanyakan seberapa besar kamu kontribusinya untuk organisasi itu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Makanya itu kan sebenarnya bagaimana, Bang? Jargon itu membangkitkan kesadaran kita sebagai seorang mahasiswa yang katanya itu sebagai agen perubahan. Iya. Jangan sampai kan jadi agen rebahan begitu. Nah, Tapi memang pemikiran itu kadang datang ketika kita sudah jauh berproses berorganisasi. Kalau Iya. kita sebenarnya, kalau masih maba sebenarnya, biasanya dia kan kayak masuk organisasi karena ada yang mau ingin dia dapat, ada yang ingin dicapai. Tetapi biasanya setelah dia, cewek ya. ya biasanya kalau laki-laki biasanya Iya. cewek. Tetapi seiring berjalannya dia berproses di organisasi, cara berpikirnya atau pola berpikirnya berubah. Oh, ternyata saya tidak boleh berpikir apa yang saya dapatkan dari organisasi, tetapi saya harus berpikir bahwa apa yang saya punya dan harus saya berikan untuk organisasi, kontribusi besar.